Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Sabtu 1 Oktober 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Zefanya 3 ayat 9 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema janji pemulihan Allah. Jika mengikuti bacaan sebelumnya, menggambarkan kehidupan bangsa Israel yang jauh dari hadirat Allah. Mereka beribadah dan menyembah Allah bangsa asing, serta meragukan kuasa Allah. Mereka menolak untuk bertobat dan kembali pada Allah. Perbuatan bangsa Israel sangat menyakitkan hati Allah, sehingga murka Allah bernyala-nyala atas mereka. Allah melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar bangsa Israel bertobat dan kembali kepadanya. Nabi Zefanya dipakai Allah tidak hanya menyampaikan berita penghukuman, tetapi juga berita keselamatan. Berita keselamatan bahwa Allah akan memulihkan kehidupan bangsa Israel. Di tengah murkanya, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada umat-Nya. Bahkan pemulihan juga terjadi bagi bangsa-bangsa seperti Ethiopia. Bangsa-bangsa asing ini akan memanggil nama Allah, beribadah, serta membawa persembahan kepadanya. Di pihak lain, Allah akan memulihkan bangsa Israel. Ketika mereka bertobat dan kembali kepada Allah, maka Allah akan memulihkan keadaan mereka secara utuh. Sebab itu ayat 14 mengatakan bahwa mereka akan bersorak-sorai dan beria-ria karena penghukuman tidak ada lagi. Jikalau Allah sanggup memulihkan kehidupan bangsa Israel yang sedemikian bebalnya, maka Allah pun sanggup memulihkan kita dari setiap persoalan yang kita hadapi. Memang tidak mudah menghadapi dan menjalani hidup ini dengan begitu banyak masalah. Namun, selama kita tetap setia dan taat kepadanya, maka Allah akan memulihkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Hari ini seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan HUT Lansia. Sebagai warga masyarakat, hendaknya kita senantiasa bersyukur sebab setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa ini mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Allah. Bahkan di usia yang telah lanjut, kaum lansia tetap merasakan kasih Allah yang tidak berkesudahan. Doa pagi ini, Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu. Kami mengalami pemulihan
yang mendatangkan kebaikan. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.